Semangat belajar PPKN. Ulang kompak. Semangat belajar PPKN. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang suka kan tepuk tangan? Ya. Nah, sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Daniel ya? Oh, masih Daniel. Daniel pimpin doanya dulu ya, Nak.
lagi sekarang. Oke, bagus Daniel. Benar. Gambar yang satu itu gambar sepertinya itu gambar yang zaman dahulu karena warnanya masih hitam putih. Yang ini gambar PKI. Bangkit lagi ya sepertinya ya di saat ini. Oke, karena apa itu sudah berwarna gambarnya. Ada lagi tadi Aisyah. Daniel tadi ya ibu catat nah ya. Aisyah. Gambar satu masih gambar hitam putih. Gambar dua gambar orang yang menggunakan bendera PKI. Oh iya benar. Ada gambar orang yang menggunakan logo PKI ya atau di situ lambang PKI. Lambang PKI itu nah ini dikenal dengan palu dan arit. Jadi nah hati-hati sekarang nak ya, apalagi sekarang zaman modernisasi banyak sekali logo-logo, lambang-lambang. Nanti kalian berhubung ini modern, lambangnya seperti ini, saat kalian gunakan jadi foto profil itu merupakan lambang logo PKI. Dan kalau kalian menggunakan itu, kalian bisa divonis orang sebagai anggota PKI. PKI ini siapa? Partai Komunis Indonesia. Nanti bahaya itu bisa ditangkap ya. Nah, dari gambar tersebut ini ada kaitannya dengan pelajaran kita minggu kemarin. Coba, masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin yang bisa? Ibu mau menunjuk tangan dari pecatat. Ayo, yang bisa menyebutkan pelajaran minggu kemarin. Gantian, habis, apa habis? Pancasila. Pancasila, benar. Belajar Pancasila. Siapa lagi? Hafiz. Ya, bisa jawab Reza. Tentang apa nak? Ayo baca lagi buku catatannya. Oh ya, bukakan semua buku catatan dan buku tulisnya ya. Buku catat dibuka. Apa Reza? Nah, minggu kemarin kita belajar tentang pemberontakan PKI atau seperti yang disampaikan sama si Hafiz, kita belajar tentang Pancasila, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Apa yang dipelajari kemarin? Salah satunya adanya pemberontakan PKI, ada lagi pemberontakan Darul Islam dan sebagainya. Itu ya. Untuk pelajaran minggu kemarin itu masih berkaitan dengan pembelajaran minggu ini. Hari ini kalau kemarin kita berkaitan dengan pembelajaran penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, minggu ini, hari ini kita mau belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya pelajaran ini sudah pernah kita pelajari di kelas berapa? 7 dan kelas? Iya benar. Nah, di sini kita mengulas kembali. Ya, sebelumnya ibu mau kalian menyimak video lagi. Nah, kalau video yang ibu tampilkan ini semuanya disimak, silakan siapkan siapkan pena, buku tulis, catat. Ayo, buku catatannya dikeluarkan. Lihat apa yang ibu tampilkan, kemudian kalian catat, dengarkan baik-baik. Siap? Mulai. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari suatu masyarakat atau negara yang memiliki kesadaran dan cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Sedangkan patriotisme berarti rasa kecintaan dan kesetiaan seseorang pada tanah air dan bangsanya. Patriotisme juga dapat diartikan sebagai rasa kegabungan pada adat kebiasaan bangsanya, kebanggaan terhadap sejarah dan kebudayaannya, serta sikap pengabdian demi kesejahteraan bersama. Berikut ini adalah beberapa contoh dari sikap patriotisme dan nasionalisme.
Jadi ibu tuh gak mau kalian tuh ngomongnya dari belakang, ngomongnya berani. Kayak lagu Bangun Pemuda tadi. Apa Valdo? Mencintai serta menyelesaikan. Tulisan sendiri ya. Sulit bacanya Valdo. Benar. Mencintai serta melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ada lagi? Ya. Daniel, apa Daniel? Menghargai NKRI, jangan menjadi pemberontak seperti PKI yang mengancam Pancasila. Benar, mencintai NKRI. Ya, ini Aldo tadi apa? Yang dicatat Aldo. Pendidikan. Benar, kita harus berpendidikan. Elma. Menumbuhkan rasa kecintaan kepada kebangsaan dan tanah air. Iya, menumbuhkan kecintaan kepada kebangsaan dan tanah air. Bagus. Ada lagi? Oh, ada lagi. Aisyah apa? Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Ya, semua benar. Jawaban kalian benar. Semua yang menjawab akan dicatat. Yang belum menjawab silakan kumpulkan poinnya. Ari, kemudian Farel, nah ya, Pati dan yang lainnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Tidak. Yakin tidak? Kalau tidak, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nah, di sini Ibu mengajar ini mempunyai tujuan pembelajaran. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada sikap spiritual, dalam proses pembelajaran ini Ibu mau kalian dapat mensyukuri perwujudan nilai dasar Pancasila yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, dari sikap sosial, itu dalam pembelajaran ini Ibu mau kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, dalam pengetahuannya Ibu mau kalian hari ini dapat membandingkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa. Dan yang terakhir, itu kalian dapat menyusun dan menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila. Ya, ini dalam proses diskusi. Jadi hari ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu belajar dengan memecahkan masalah. Akan ada masalah yang Ibu tampilkan. Setelah itu kalian akan menganalisis permasalahan tersebut untuk mencari upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah. Ya, nanti kalian belajarnya tidak mandiri, tapi Ibu bagi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu atur. Nanti lihat pembagian kelompoknya. Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Ya. Kita bisa lanjut ya. Siap belajar? Siap. Yakin siap? Yakin. Semangat belajar PPKN? Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Berdiri seperti biasa. Berdiri. Ya, yel-yelnya kali ini Ibu mau kalian berarti harus nah, bagaimana sudah semakin semangat? Sudah? Iya dong, harus semangat. Tidak boleh tidak semangat. Karena kalian adalah pemuda bangsa. Baik, Ibu mau yang tadi belum ngomong. Siapa? Ari. Nah, baca Ari. Apa Ari? Yang di depan Ari. Mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Bagus. Nah, bisa membaca setidaknya Ria dengan jelas. Jadi harus bisa fokus juga. Perwujudan Pancasila, nilai-nilainya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini materi minggu kemarin, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ada berapa masa kemarin? Ada yang pertama apa?
Jadi Pandi ini mengangkat semua perangkat desanya itu dari adik-beradik saudara-saudaranya. Adik kakaknya dijadikan semua perangkat desa. Ada yang jadi bendahara, operator desa, kemudian ada yang jadi kepala-kepala dan sebagainya. Buat apa? Untuk memajukan keluarga Pandi. Terlepas dari mereka punya dan tidak punya kualitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Contoh, Pandi ini saudaranya si Ripaldo. Ripaldo ini diangkatnya menjadi operator desa. Artinya kalau operator desa mereka harus paham dengan komputer. Sedangkan Ripaldo ini megang komputer pun tidak pernah. Nah, tapi dia dipilih. Jadi Pandi ini memilih orang tanpa melihat bagaimana kelak kinerjanya. Yang penting saudaranya dapat uang. Sedangkan Aldo ini sarjana pendidikan dengan sarjana ilmu komputer dengan nilai terbesar. Ada dia di depan rumah Pandi, tapi si Aldo ini tidak berteman, tidak akrab dengan Pandi. Aldo tidak terpilih. Itu benar tidak? Tidak benar. Itu sering tidak terjadi di sini. Tidak bagus kalau tidak. Kalau ada yang terjadi berarti kalian harus membuat hal tersebut agar tidak terulang lagi. Gitu. Nah, korupsi sering korupsi ya. Korupsi ini dimulai dari hal kecil. Siapa yang pernah korupsi di sini? Ya, Daniel. Contoh Daniel, bagus. Ibu nilai Daniel. Contohnya apa Daniel? Korupsi kecilnya? Itu digarong, itu dari ibu kan dong. Dikasih uang 5.000 sama ibu beli garam. Garamnya harganya berapa? 2.000. Ngomong sama ibu 3.000. Korupsi 1.000. Nah, jadi hal yang seperti ini seharusnya tidak dilakukan karena kesalahan kecil itu akan menjadi besar. Berawal dari yang kecil. Harusnya kita mulai dari hal baik yang kecil. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, satu lagi, globalisasi perkembangan zaman. Nah, bagaimana tantangan Pancasila di arah globalisasi? Buka bukunya, buka LKPD-nya, buka bahan ajarnya. Kira-kira tantangan Pancasila dengan perkembangan zaman ini apa? Yang perilaku yang membahayakan Pancasila. Tuh, kelihatan semua belum membaca. Baca, nanti harinya akan ditanyakan di akhir pelajaran ya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Sebelum kelas ada tidak? Nah, habis. Coba ada di kantor. Oh, ini ada. Nah, jadi Pancasila. Pancasila ini dikatakan sebagai ideologi. Ideologi itu apa? Kemarin ibu pelajari itu ya? Iya, pintar, bagus. Ideologi itu adalah keyakinan. Nah, ideologi Pancasila dikatakan sebagai ideologi. Nah, ideologi Pancasila ini ada yang bersifat terbuka, ada juga yang bersifat tertutup. Nah, maksud ideologi terbuka ini apa? Maksudnya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu tidak dipaksakan dari orang lain, tidak dipaksakan dari negara lain. Ya, kemudian yang membuat nilai-nilai itu berdasarkan musyawarah. Nah, di kelas 7 kita pelajari siapa yang bermusyawarah dalam merumuskan dasar negara atau Pancasila. Siapa? Ada bangsa? Ada siapa saja yang merumuskan Pancasila? 3 orang, bukan? Siapa? Ya, Soekarno. Iya, Muhammad Yamin. Satunya lagi? Ayo, Soeharto. Tidak. Siapa? Lupa. Ingat ini ibu sebutkan lagi ya 3 tokoh. Nanti di akhir ibu tanyakan. Catat. Yang bisa jawab nanti ibu kasih nilai. Ya, 3 orang perumus Pancasila. Yang pertama Muhammad. Kedua Supomo. Ketiga baru Insinyur Soekarno. Bukan Soeharto, tapi Soekarno. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu ada di mana ya? Yang dalam sila
seluruh bangsa Indonesia. Ya, bagus. Seluruh bangsa Indonesia. Itu. Perhatikan ya kalau ibu jelaskan. Ibu akan ada pertanyaan-pertanyaan langsung. Jadi ketahuan kalian kalau tidak mendengar. Nah, ini perwujudan nilai-nilai Pancasila yang mau kita gali lagi di sini. Ada 4. Perhatikan. Di bidang apa saja? Yang pertama, di bidang politik dan hukum. Kedua, di bidang ketiga, di bidang keempat, di bidang baik. Ibu jelaskan yang pertama. Contoh penerapannya di bidang politik dan hukum itu diadakan dengan adanya lembaga negara. Tahu tidak siapa saja lembaga negara Indonesia? Sebutkan salah satunya. Yang kalian ketahui, lembaga negara atau orang-orang yang memimpin negara. Siapa kira-kira? Tunjuk tangan. Aisyah. Pierre Soekarno. Pierre Soekarno. Pierre Soekarno itu dulu sebagai apa? Presiden. Presiden. Bagus. Sebagai siapa tadi yang jawab? Korek. Berarti lembaga negara yang pertama itu katakanlah yang disebutkan yang pertama adalah presiden. Kemudian siapa lagi lembaga negara selain presiden? Hah? Joko Widodo. Benar. Dia adalah presiden. Sama ya. Terlepas nama orangnya siapapun presiden, intinya dia tetap presiden. Yang kedua siapa? Menteri. Oke, menteri. Ada lagi Resda ya tadi. Siapa lagi yang mau nyebutkan? Tidak bisa menjawab. Bagaimana ini? Ya, lembaga. Nah, pintar. Siapa yang menyebutkannya tadi? Ripple. 2 kali Ripple menjawab. DPR. Nah, DPR ya. DPR. Kemudian banyak sekali. Coba perhatikan. Nah, sini ya. Perhatikan slide dari ibu. Ini adalah lembaga negara. Itu seperti MPR. Banyak ya. DPR, Presiden.
Nih, ya. Berarti ya nama kelompoknya orde lama, orde baru. Berarti kelompok 3 di tengah ya. Reformasi. Bagaimana? Rima, pindah ke sini aja Bang, biar ibu bisa lewat sini leluasa. Di pinggir situ ya. Nah, jadi ada tugas kelompok. Ini tugasnya ada 3. Kalian akan menganalisis video yang ibu tampilkan. Jadi video ini berisi permasalahan. Apa tugas kalian? Tugas kalian di sini menemukan perbandingan permasalahan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Karena ada dari masa sebelum reformasi dan masa setelah reformasi. Itu ada semua permasalahannya yang dapat mempengaruhi tegaknya Pancasila. Nanti dicari dari video. Makanya siapkan pena, siapkan pokok susah, telinga kalian, ya. Sekarang yang kedua, setelah menemukan masalah, apa yang harus kalian lakukan? Kalian harus membuat alternatif solusi atau solusinya. Buat kira-kira apa ya yang bisa mencegah atau mengatasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, buatlah contoh perilaku mencerminkan perwujudan nilai-nilai Pancasila. Di mana tuh? Di LKPD. Ini LKPD-nya. Nanti ibu bagikan. Silakan kalian buat contoh perilaku tersebut. Nah, ini LKPD-nya. Nanti jangan lupa dibuat nama kelompoknya, ya. Silakan diisi. Jadi untuk yang nomor 3, yang ini, pertanyaan yang ini dijawab di LKPD. Untuk pertanyaan yang pertama dan yang kedua, itu silakan kalian jawab di buku tulis masing-masing. Nanti setelah diskusi, kalian presentasikan. Waktunya kita sepakati antara 20 menit sampai 15 menit selama diskusi. Saran ibu 15 menit saja, karena tidak banyak. Takutnya tadi jam istirahat sebentar lagi ya, Resda ya? Ya, takutnya tidak cukup waktu. Usahakan aja, karena ini kerjasama, bisa ya 15 menit ya. Kan kerjasama judulnya, berarti semuanya bekerja. Ya, penerapan nilai Pancasila yang keberapa kerjasama? Ketiga, Persatuan Indonesia. Oke, bisa jadi. Yang keempat, bagus. Selanjutnya, ada yang belum dimengerti? Ada yang mau ditanyakan? Yakin tidak? Bisa ya? 15 menit? Oke. Ya, ditulis. Soalnya ditulis. Silakan. Oke. Ini videonya. Simak. Perhatikan baik-baik. Simak. Oke, simak ya. Low battery, please charge. Power off. Habis baterai. Nanti kamu cas dulu. Line inbound. Sambil menunggu video yang ibu tayangkan, silakan kerjakan yang di LKPD dulu. Ada pertanyaan yang ketiga tadi, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Low battery, please charge. Silakan Nak ya, di ini dulu. Dijawab yang ketiga, yang dikerjakan di apa? LKPD. Line inbound. Oke, nah ini videonya sudah selesai. Apa Nak?
Line in mode. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. 1. Masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diikuti oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Low battery. Please charge. Saat pencarian untuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem penyelenggaraan Pancasila diterapkan dalam bentuk yang berbeda-beda. Pada masa Orde Lama, terdapat 3 periode penerapan Pancasila yang berbeda, yaitu 1. Periode 1945 sampai dengan 1950. 2. Periode 1950 sampai dengan. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Upaya-upaya tersebut terlihat munculnya gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Walaupun tidak ada suaranya, itu kan ada teks. Line in mode. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya bisa digagalkan. 2. Pemberontakan baru Islam, Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh Sukarmadi. Bluetooth mode. Walaupun dia tidak ada suaranya, tapi kan ada teks. Line in mode. Ya. Oke. Dengan munculnya pemberontakan. 1. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (PMNS). 2. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (PRSA) yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan pelaksanaan pemilu 1995 yang dianggap paling demokratis. Pemilu dikenal sebagai teknologi demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter, diangkat menjadi presiden seumur hidup, dan menggabungkan nasionalis, agama atau komunis yang ternyata tidak cocok dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Terbukti adanya penggusuran moral sebagian masyarakat yang kembali hidup bersendirian nilai-nilai Pancasila dan mengusulkan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh BNI.
dan semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. 2. Masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1995 yang dijalani oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai tersebut, yang tersisihkannya partai tersebut dari arena perpolitikan Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pimpinan besar reformasi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Dalam waktu yang relatif singkat. Itulah beberapa anggapan yang menjadi dasar kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang substantif dari kehidupan politik Indonesia. Antara Orde Baru dan Orde Lama sebenarnya sama saja, sama-sama otoriter. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan Presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan kemampuan utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat superstruktur DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur LSM, partai politik, dan sebagainya. Selain itu juga, Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun seperti pemerintahan Supersima. Mengatakan MPR, Bapak Pembangunan dan Panglima terpilih ABRI, pemuda yang atas kita bisa mengamalkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Pelaksanaan nilai Pancasila secara murni dan konsekuen hanya menjadikan alat politik penguasa belaka. Kenyataan yang terjadi, demokrasi Pancasila sama dengan diktator. 3. Masa reformasi. Pada masa reformasi, Perhatikan, ini adalah permasalahan yang ada di masa reformasi. Analisis. penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang dulu mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Kebebasan tersebut di satu sisi dapat memacu kreativitas masyarakat, tetapi di sisi lain juga bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Banyak hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep-konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti muncul pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika dapat memicu terjadinya perpecahan, dan sebagainya. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini adalah yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Tawuran antar pelajar hingga kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan dan sebagainya. Peristiwa-peristiwa tersebut telah banyak melahirkan jiwa antar sesama warga dalam kehidupan masyarakat. Seolah-olah wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian, selain dua tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, serta berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus bergerak mencari tata hubungan baru, baik di lapangan politik, ekonomi, maupun pertahanan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling Low battery. Please charge. mengalami persaingan antar kekuatan besar dunia dan kedudukan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menangkal pengaruh dari negara lain adalah melalui pengusutan ideologi.
baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi baru yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang, masyarakat yang cita-citanya belum terwujud secara nyata, belum mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai cita-cita bersama. Keadaan ini sadar atau tidak sadar terbuka kemungkinan bangsa kita akan berpaling dari Pancasila dan mencoba membangun masa depan dengan diilhami oleh suatu pandangan hidup atau rasa negara yang lain. Baik, itu adalah video berisi ada permasalahan tidak dalam video tersebut? Ada permasalahan yang mengancam apa tadi? Pancasila. Nah, tadi Dani bertanya, Bu, apa tugas diskusi tadi, Bu? Belum sempat dicatat. Nah, silakan. Ini yang harus kalian diskusikan tadi, nah ya. Silakan kalian cari dari video tadi sudah dicatat.
Oke, waktunya habis. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Jawabannya seadanya saja karena kita waktunya sudah menunjukkan menit terakhir. Boleh lah, 1 menit lagi lah ditambahkan. Kerjakan yang sudah boleh dikumpul. Nah, sini LKPD-nya dulu ya. Nanti dibacakan setelah pembacaan hasil diskusi. Ini dari belum nama kelompoknya dari buat hari. Nama kelompok ini. Nama kelompok saja, tidak usah anggota. Kelompok reformasi. Nah, ini kelompoknya tadi nah. Kan lupa kalian. Karena itu tadi kan dicatat. Ini ada yang orde lama, orde baru. Karena orde lama, orde baru, kelompok reformasi. Kemudian kelompok 3 reformasi. Yang kalian tulis nama kelompok saja, tidak usah anggota. Oke, kelompok reformasi sudah kumpul. Lanjut, kelompok orde. Oke, kelompok orde baru. Diskusi selesai. Iya, namai kelompoknya aja. Kelompok orde lama. Sudah? Oke, sekarang kelompok yang duluan mengumpul presentasi yang pertama maju ke depan. Semua kelompoknya yang membacakannya hanya 1, silakan bacakan hasil diskusinya. Kelompok reformasi tadi yang mengumpulkan duluan. Maju. Kelompok yang lain menyertakan hasil diskusinya. Silakan bacakan. Hah? Yang sebelum reformasi tadi ya. Perbandingan antara permasalahan Pancasila yang sebelum reformasi dan setelah reformasi. Ya. Siapa yang bacakan? Aisyah. Boleh. Aisyah, sambil dimulai. Sebelum reformasi, 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia 5 Juli. 2. Pemberontakan Islam Tentara Islam Indonesia. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. 4. Pemberontakan Yang lain ya. 5. APRA Angkatan Perang Ratu Akhir. Baik, upayanya yang setelah reformasi. Setelah reformasi, 1. Tawuran, 2. Narkoba, 3. Adanya pemberontakan di Papua, 4. Pergaulan bebas. Iya. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok reformasi. Bagus. Sekarang yang mau membacakan upayanya siapa? Dani. Upayanya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan apa? Jujur dan ikhlas, berpendidikan, menghargai perbedaan, mencintai dan melestarikan. Melestarikan apa? Nah, iya. Budaya. Oke. Ya. Budaya kata Pandi. Pandi ditulis makanya biar dibacanya. Bagus ya. Mencintai budaya. Benar sekali. Oke. Tidak boleh lagi, sudah habis waktunya. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu membuat contoh perilaku yang mencerminkan wujud nilai-nilai Pancasila. Itu sudah ada di LKPD. Nanti tidak usah dibacakan. Nanti ibu cukup nilai sendiri. Kemudian ibu mau kelompok ini menyimpulkan tadi ya. Kesimpulan hasil diskusi apa? Kesimpulan hasil diskusinya. Menimbulkan rasa cinta tanah air, Ya, melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan tidak melanggarnya, bagus, menghargai perjuangan bangsa, bagus. tidak tergoda dengan ajakan yang jelek seperti tidak melakukan tindakan seperti tawuran, narkoba, dan lain-lain. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan ya untuk kelompok reformasi. Semua jawaban benar. Silakan dulu kelompok reformasi. Benar. Ada kelompok lain yang mau bertanya dengan kelompok reformasi.
Iya, tepuk tangan. Jadi ada pertanyaan tidak soal kelompok ini? Apa? Nah, sudah bisa belum membaca? Oh, tulisannya ya. Berarti kedepannya bentuknya harus rapi dan membacanya harus dipahami lagi. Baik, silakan dulu kelompok orde baru. Nah, itu tadi hasil diskusi kita hari ini. Sampai diskusinya selesai, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, berarti kesimpulannya sudah disimpulkan. Nanti kita harus menyimpulkan rasa cinta kepada tanah air dengan bersikap jujur, ikhlas, bekerja keras seperti yang dilagu bangun pemuda. Ya, berarti sudah paham semua? Berarti kalian semua luar biasa. Ayo, kalian semua luar biasa. Oh, kita tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya, salut sekali dengan kalian. Nah, Ibu mau tanya, bagaimana pendapat kalian tentang belajar hari ini? Seru. Sangat baik, menyenangkan. Berarti kedepannya kita bisa belajar kayak gini terus ya? Ya? Bisa ya? Nah, iya dong, anak ibu kan pintar-pintar semua. Oke, kalau sudah, kesimpulan pembelajaran hari ini berarti apa tadi setelah diskusi? Kita harus menumbuhkan rasa cinta pada tanah air. Bagaimana cara mewujudkan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama, perwujudannya dari sila pertama tadi dengan ya, sampai dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang kelima. Dan kalau ada upaya seperti PKI, apa yang harus kalian lakukan dengan cara apa, Nak? Iya, benar, tidak mengikuti PKI, ya. Ya, oke. Karena sudah selesai, jam berapa ini? Ada yang mau jam? Siap, jam berapa dong? Nah, 9.30 berarti sebentar lagi kita istirahat. Tadi ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan. Siapa yang merumuskan dasar negara? Ada 3 orang yang bisa kelompok ini. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok reformasi. Artinya kalian sudah paham. Di awal tadi belum tahu jawabannya, setelah di akhir sudah tahu jawabannya. Nah, ini ada latihan. Silakan kalian kerjakan tugasnya mandiri, ya. Silakan dikerjakan. Kalau cukup waktunya sebelum bel dikumpulkan, kalau tidak cukup maka dijadikan tugas dikerjakan di rumah. PR ya. Nah, setelah dilakukan, buat apa? Sudah selesai? Oh iya, sudah selesai? Ya, kumpulkan soal latihannya di depan, di depan. Yang sudah mengerjakan soal latihan buat sini. Wah, hebat-hebat ya. Baru dibagikan sudah selesai. Dibaca lagi. Iya. Nah, dicek lagi jawabannya. Nah.